Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui korban pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengecam aksi pembubaran tersebut dan berharap peristiwa serupa tidak terulang. Perusakan rumah doa dan pembubaran kegiatan di Kota Padang, Sumatera Barat mendapat kecaman banyak pihak. Hingga akhirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui korban. Gibran menemui korban ketika sedang menjalani pemulihan trauma di kantor Dinas Sosial Kota Padang. Gibran meminta agar korban anak diberi pendampingan psikologi hingga tuntas. Kunjungan yang berlangsung sekitar 22 menit ini digelar secara tertutup di Aula Dinsos Padang. Wakil Presiden menanyakan korban dari anak kita, ada 2 orang yang masih belum bisa berjalan, 1 orang beliau katakan untuk dibawa ke rumah sakit itu ketiga anak dan mungkin dibiayai oleh negara atau bagaimana sampai sehat supaya anak yang kelas 1 SMP dan kelas 5 SD kembali sekolah seperti biasa walaupun mungkin pakai kursi roda. Pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa disertai kekerasan di Padang, Sumatera Barat pada 28 Juli lalu dikecam banyak pihak, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengecam aksi pembubaran itu dan berharap peristiwa serupa tidak terulang. Kementerian Agama telah menyiapkan penanganan jangka panjang atas insiden pembubaran tersebut, yaitu kurikulum cinta yang bertujuan membangun budaya saling pengertian dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat. Saya berharap itulah peristiwa yang terakhir ya. Mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal merah. Hal ini diungkap kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, merespons vonis terhadap Tom Lembong. Ari bilang putusan majelis hakim yang dianggap janggal saat menjatuhkan vonis terhadap Tom Lembong. Sudah resmi mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli kemarin. Jadi secara administrasi sudah selesai, sudah kami masukkan dan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi DKI. Perkara ini sesungguhnya tidak terlalu sulit dan bukan perkara hukum yang kalau bahasanya itu ngejelimet itu enggak. Ini perkara biasa saja. Perkara biasa saja dan juga pemahaman hukumnya juga pemahaman hukum yang mungkin standar-standar saja. Informasi berikutnya, Saudara, dalam pidatonya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan agar pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Hal ini disampaikan SBY dalam pidatonya yang membahas tentang peradaban. SBY menyebut Indonesia hendaknya banyak belajar dari runtuhnya negara-negara besar. Selain soal kekuasaan, SBY juga bicara tentang situasi global dan perdamaian dunia. Peradaban Barat, peradaban Timur bisa. Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun, jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan MA. Pejabat yang dilantik adalah Suradi sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Syamsul Arif sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, dan Sobandi sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi MA. Ketiganya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 114/TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Sunarto memberikan ucapan selamat atas jabatan baru ini. Sunarto juga berpesan kepada pejabat agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan pada pencari keadilan. Ia juga mengingatkan, jabatan tidak hanya prestasi dalam menjalankan karir, melainkan juga amanat yang dititipkan agar dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh integritas. Sunarto bilang, ketiga jabatan ini memiliki tanggung jawab strategis dalam menopang sistem peradilan Mahkamah Agung. Meskipun ketiga jabatan ini bersifat supporting unit, namun ketiganya berperan penting dalam menopang keberhasilan menjalankan tugas justisial Mahkamah Agung. Sunarto juga berpesan kepada seluruh pejabat media maupun pratama untuk bersama-sama memperkuat semangat kolaboratif dalam mewujudkan peradilan yang agung dan dipercaya masyarakat. Saya ingin mengingatkan bahwa hakikat suatu jabatan adalah ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, jabatan adalah simbol prestis, pengakuan atas prestasi, dedikasi dan pencapaian. Namun di sisi lain, jabatan adalah amanah, tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat dan negara untuk kepada saudara untuk dijalankan dengan penuh integritas dan keikhlasan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan, Suradi merupakan Inspektur Wilayah 2 Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sementara Syamsul Arif sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis MA. Dan Sobandi sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sempat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pelantikan dilangsungkan di Ruang Kusuma Atmaja, Gedung Mahkamah Agung, dengan dihadiri Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Soeharto dan seluruh pimpinan, pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 di lingkungan MA. Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning bilang ada pihak-pihak yang sengaja menargetkan agar suara PDIP di pemilu 2029 anjlok menjadi 7%. Benarkah demikian? Kita akan ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama Adisti Larasati.